diberi Tuhan kami kesempatan beribadah. Waktu ini kami mau gunakan sebaik mungkin, sebab di belahan dunia ini ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa beribadah karena keadaan mereka tidak dimungkinkan oleh lingkungan. Tapi kami bersyukur diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati hadirat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berfirman-Lah Tuhan bagi kami, ajar kami melalui kebenaran firman, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan bagi Tuhan. Memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah menjadi bagian pada kesempatan ibadah umum di PDI Philadelphia kami. Siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Kita mau lihat Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan baca dan kita menyimak secara bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di akhir zaman ini pengajaran kekristenan bergeser dari yang sesungguhnya. Kenapa bisa begitu? Karena kurang paham tentang tujuan Tuhan memanggil orang Kristen tersebut. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, pengajaran di akhir zaman ini di dalam gereja semakin jauh melenceng. Kenapa bisa terjadi? Karena kurang pemahaman yang mendalam tentang maksud Tuhan dalam hidupnya. Kita sudah membaca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini, yang dipahami oleh orang Kristen hanya di dalam ayat 7, ayat 8. Apa itu ayat 7? Ayat 7 berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki. Nah, disinilah pemahaman orang Kristen yang kurang mendalam. Paham tapi kurang mendalam. Ya, artinya mereka berhenti kepada namanya pemenuhan kebutuhan hidup. Salah enggak? Tapi tujuan Tuhan bukan di situ. Haleluya. Satu misal, saya melakukan perjalanan misalkan ke daerah Sumatera Utara. Maka
Tapi ada satu hal yang kita tidak tahu, yaitu tujuan Tuhan yang paling akbar. Dia harus berbuah. Haleluya. Maka ketika orang Kristen Tuhan kerat, Tuhan bersihkan, Tuhan kikis, dia mundur. Karena apa? Karena tujuannya yang sesungguhnya untuk berbuah tidaklah sampai pemahamannya di sana. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu orang Kristen ketahui. Khususnya kita orang karismatik. Orang karismatik selalu menekankan manifestasi Roh Kudus. Salah tidak. Tapi saya mau berkata begini, jangan berhenti sampai di manifestasi Roh Kudus. Tapi berhentilah ketika kita sampai kepada tujuan yang Allah. Apa itu? Roh Kudus dan manifestasinya adalah untuk membangun jemaat berbuah. Itu dikatakan dalam 1 Korintus. Jadi kalau ada jemaat yang berbuah, ada jemaat yang berbahasa roh, bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tujuannya adalah semuanya itu untuk membangun tubuh Kristus, berbuah. Saya sudah sampaikan tadi, maka banyak orang Kristen ketika dia dikerat, dibersihkan oleh Tuhan, datang bertubi-tubi masalah, persoalan, dia langsung mundur sama Tuhan. Dia tidak ke gereja, dia langsung berkata, saling mempersalahkan satu sama lain dengan pasangannya kalau rumah tangga, dan mempersalahkan lingkungannya. Tapi orang Kristen yang tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, yaitu berbuah, maka dia akan tahu, oh ini proses. Haleluya. Karena itu berkata, yang tidak berbuah dibersihkan, dipotong, sakit dipotong, pisah. Haleluya. Dan yang sudah berbuah dibersihkan. Perhatikan, ada orang-orang Kristen yang sudah berbuah, dia memberi kepada Tuhan, dia mengembalikan perpuluhan, dia memberi persembahan, dia berkorban untuk gereja. Itu pun Tuhan akan bersihkan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan adalah untuk berbuah. Bersihkan itu apa? Supaya dia tidak sombong, dia tidak merasa aku hebat di gereja ini karena sumbangan saya paling banyak di gereja ini. Itu harus dibersihkan oleh Tuhan. Senang pendeta kalau disumbang anak Tuhan gereja, senang. Tapi Tuhan rindu tidak berhenti sampai di sana, tapi berhenti sampai kepada buah. Apa itu buah ketika kita berkorban untuk Tuhan? Buahnya adalah Tuhanlah dipermuliakan di atas perbuatan kita itu. Yaitu kita tidak mampu berbuat apa-apa, tapi Tuhan mampukan kita. Maka tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenali, pahami
joget-joget nang diskotik. Haleluya. Ya ya. Jadi disorot. Itu sebabnya kalau kita paham bahwa hidup kita itu tujuannya bukan hanya kita memiliki pakaian yang bagus dengan brand yang terkenal, dengan harga yang di atas, menengah ke atas, lalu kita punya kendaraan yang boleh dikatakan ratusan juta, lalu kita berkata, wow, syukur Tuhan. Jangan berhenti hanya di dalam syukur itu, tapi itu semua harus berbuat. Kita pakai sepatu yang mahal, penampilannya harus untuk berbuat. Haleluya. Kan banyak gereja begitu, karena tidak tahu tujuannya Tuhan dalam hidupnya, hartanya, maka dia pakailah mobilnya yang baru itu, datang ke gereja, dia parkir. Lalu apa yang terjadi? Kalau parkirnya tidak di situ, dia akan marah ke tukang parkir. Dia akan maki-maki tukang parkir. Haleluya. Dan karena dia tidak tahu tujuan akhir dari hidupnya, tujuan Tuhan dalam hidupnya tentang hartanya, maka orang-orang yang tidak punya kesempatan seperti dia akan dia berkata, kecil hidupmu seperti itu, cuma naik motor, dia akan ukur orang. Tapi kalau orang yang tahu tujuan Tuhan dalam hartanya, dia akan dengan rendah hati. Ketika tidak ada parkir di situ, tidak apa-apa mas, aku nanti baik. Rendah hati itu orang yang tahu hartanya tujuannya untuk menjadi berbuah. Haleluya. Amin. Berbuah ya. Harus tahu tujuan. Keluarga kita juga, rumah tangga kita. Kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam rumah tangga kita berbuah, maka kita akan hati-hati di dalam berbuah. Haleluya. Di dalam berusaha pun, kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam usaha kita, kita harus hati-hati. Luar biasa tuh. Saya mengajak jemaat di PD Philadelphia Karakomen. Semua aspek hidup penuhi dengan buah. Hartamu, kekayaanmu penuhi dengan buah. Maka Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi. Ya, Tuhan percayakan lebih banyak lagi. Haleluya. Gereja ini pun harus berbuah. Berbuah untuk jemaat sendiri, berbuah untuk lingkungan gereja. Maka kami berupaya entah bagaimana caranya di dalam kebenaran gereja ini bisa berbagi. Haleluya. Entah telur 1 kilo berbuah. Masa pandemi begini, telur kita bagi 1 kilo dimakan ya oleh satu keluarga entah berapa hari. Itu kita sudah berbuah karena memberikan gizi. Telur itu proteinnya tinggi. Kita sudah berbuah. Haleluya. Ada PT yang anak Tuhan pernah awal-awal pandemi dia berikan 100 paket, tidak seberapa, tapi itu menjadikan PT-nya berbuah. Dan gereja ini juga menjadi berbuah, hanya saluran saja. Bagaimana dengan kita? Sudah berbuah? Sepatu kita yang mahal punya brand, sudah berbuah atau sebaliknya tidak berbuah? Ingat baik-baik, yang tidak berbuah dipotong.
sudah berbuat, sudah memberi untuk Tuhan, tapi ada satu kesombongan dikerak. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu tahu, korban dari seorang anak Tuhan asik ini, kita nggak tahu lagi di mana dia sekarang. Tapi sampai hari ini karyanya dia bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah manfaat ketika kita berbuat. Buah itu kita satu kali dahulu, banyak orang menikmati. Hai, asik ini. Orang yang sudah berbuat. Ketika berbuat, dikerat, dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa hebat dengan pemberiannya. Dan supaya lebih banyak buahnya. Ya, tujuannya itu. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 bukan tujuan akhir Tuhan di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Bukan di situ. Tapi tujuannya adalah untuk berbuat. Bukankah Tuhan berkata di dalam Injil Matius, Tuhan tahu sebelum kamu minta sekalipun. Tuhan tahu kebutuhan kita. Haleluya. Tapi memang kita perlu minta kepada Tuhan. Sebelum kita minta pun Tuhan tahu. Di sisi lain Tuhan berkata seperti itu. Jadi artinya ketika dijawab Tuhan doa kita dengan permintaan kita, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah buah dari apa yang kita minta itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berbuah. Saya mau berbuah. Rumah tangga saya mau berbuah. Anak saya mau berbuah. Kita semua rindu berbuah. Haleluya. Berapa banyak harta kita memberkati banyak orang. Berkat yang kita punya memberkati banyak orang. Setiap pagi kami memberkati banyak orang melalui pujian penyembahan subuh. Hanya melalui YouTube. Modal 2 juta beli handphone satu. Sudah memberkati. Haleluya. Mereka dikuatkan, diteguhkan. Haleluya. Diberkati. Dan kami minta supaya mereka pun terus berkali-kali menyembah Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan ketika kita datang ke gereja pun, jadilah berbuah. Supaya buah itu dinikmati oleh orang lain. Ketika kita tepuk tangan di gereja pun, berbuahlah. Tepuk tangan yang semangat itu kan berbuah. Memberi orang pun tepuk tangannya buat dia semangat. Punya masalah dia, tapi tepuk tangannya paling besar. Semangat dia. Berbuah. Jadi jadilah berbuah. Mau tepuk tangan, mau menyanyi, berbuah. Supaya orang lain diberkati dengan buah kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk kita semuanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu semuanya. Hamba mau berdoa Tuhan. Dan hamba sudah sampaikan firman-Mu. Tujuan Tuhan bagi kami adalah untuk berbuah. Berbuah, berbuah. Bukan berhenti ketika Tuhan menjawab doa kami. Terpenuhi kebutuhan kami. Usaha kami jalan lancar. Bukan di situ tujuan akhir Tuhan. Tujuan kami adalah berbuah. Usaha kami berbuah memberkati orang. Keuangan kami berbuah memberkati orang. Harta kami berbuah memberkati banyak orang.
Tuhan Yesus. Dan kami ingat melalui penjelasan firman Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kami adalah di semua aspek hidup kami, di semua aspek pekerjaan kami, di semua aspek hidup kami berbuah untuk kemuliaan Tuhan, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu, dan berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus dengan buah yang